Hai guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel dan bersama gue Albert di sini. Dan pada hari ini gue akan kasih kalian bukan rekomendasi sih. Dan pada hari ini gue akan review satu movie yang baru aja gue tonton kemarin dan baru aja keluar kemarin juga. Jadi pas begitu keluar langsung gue tonton karena ini salah satu movie yang gue expect di bulan Agustus ini. Judulnya adalah Project Power. Listen to my voice. Am I lying? Gue udah bahas sekilas di video gue yang movie di bulan Agustus itu. Kalau kalian pengen tahu apa aja movie di bulan Agustus, bisa cek di description atau lihat di sini. Film itu didirect sama Ralph Schumann dan Henry Jose. Ini mereka tuh duo yang sebelumnya juga udah pernah bikin film banyak banget. Salah satunya adalah Paranormal Activity 3 dan Paranormal Activity 4. Dan kemarin juga, nggak kemarin sih, tahun 2017 kayaknya ya, mereka baru bikin film yang judulnya ada Nerve. Ada Emma Roberts di situ, jadi ceritanya mungkin kurang lebih tentang ada satu aplikasi yang suruh dia dare gitu loh. Tiba-tiba kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan mereka bekerja sama Mason Tomlin. Kalau nggak salah namanya Mason Tomlin. Aku lupa namanya siapa. Betul, dan mereka bekerja sama Mason Tomlin. Jadi Mason Tomlin ini salah satu screenwriter baru nih di Hollywood. Dia juga ngegarap proyeknya The Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson tuh jadi Batman. Jadi ya cukup menarik lah film ini. Cast-nya juga gila banget. High caliber cast-nya menurut gue di sini. Ada Jamie Foxx, ya, who doesn't know Jamie Foxx man? Ada Joseph Gordon-Levitt, 500 Days of Summer, dan ya banyak banget lah. Dan ada Dominic Fishback, dan ya gue kira Dominic Fishback ini salah satu new artist, ternyata bukan. Dia itu ternyata udah banyak main film, cuman gue nggak tahu film-film dia, dan dia udah main film dari 2014 juga. Serta banyak juga cameo dari Casey Neistat, ada Machine Gun Kelly, serta ada Yosi Sudarso juga di sini. Yep. Dan ada cowok mirip Helsinki, gue nggak tahu itu siapa. Menurut gue cukup menarik. Premisnya menceritakan tentang ada sebuah obat yang dimana orang yang makan itu bisa mendapat kekuatan super selama 5 menit. Temporary jadinya. Dan kekuatan super yang didapatkan itu random. Jadi mereka bisa dapat contohnya invisibility, super strength, atau super speed gitu, atau super healing, ya macam-macam lah ya. Tapi yang makan juga itu bisa nggak dapat apa-apa, malah meledak gitu. Itu kan kocak ya. Dan ternyata setelah diketahui, ini agak spoiler, pil ini tuh didapat dari rekayasa genetik hewan, dimana manusia tuh mereka tuh pingin membuat manusia menjadi manusia super lah, dimana mereka rekayasa genetik menggabungkan genetik hewan dan genetik manusia. Kan kalian tahu tuh invisibility kan didapatkan dari bunglon dan octopus gitu loh, dan super healing kan didapatkan dari cicak gitu, atau super strength ya banyak lah binatang kuat kayak King Kong dan lain-lain gitu. Jadi ya that's it premisnya. Dan menceritakan lagi di mana ada seorang dealernya bernama Robin yang diperankan oleh Dominic ini. Dia team up dengan local police di New Orleans. Jadi mereka ini berputar di sebuah kota New Orleans, Ghost Saints, dan ada satu ex-soldier kayak mantan tentara gitu yang diperankan oleh Jamie Foxx. Dia namanya siapa ya? Art ya, bernama Art. Dan mereka bertiga ini team up untuk menjatuhkan gembong narkoba yang dealing pil ini. Jadi spoiler, kalian mau nonton dulu filmnya ya udah silahkan. Tapi kalau kalian nggak takut sama spoiler ya nggak apa-apa. Karena menurut gue spoilernya juga nggak ya gimana banget lah ya. Kalian masih bisa menikmati filmnya. Ternyata diketahui bahwa yang mengembangkan pil ini adalah sebuah corporate yang bekerja sama dengan government. Jeng. Dimana ya ternyata ujung-ujungnya government lagi yang berulah gitu loh. Ternyata mereka tuh mau field testing kepada orang-orang di New Orleans, dan mereka tuh dealingnya tuh ke kriminal-kriminal. Jadi ya kebanyakan yang make pil ini ya kriminal untuk melakukan hal-hal kejahatan seperti merampok bank, membunuh orang dan lain-lain gitu loh jadinya. Dan di sini kita juga diketahui bahwa sebenarnya si Art ini, si Jamie Foxx ini itu dulunya adalah mantan tentara yang dijadikan kelinci percobaan. Ini kayak mungkin ya beberapa tahun belakangan lah ya. Jadi dia itu dulunya dites di lab, tapi akhirnya dikeluarkan dari lab itu beberapa tahun berlalu. Dia punya anak tuh namanya Tracy, dan ternyata si Tracy ini
punya kekuatan super tanpa harus memakan pil tersebut. Jadi mereka corporate ini, government ini itu mau menculik Tracy. Akhirnya Tracy diculik lagi. Dan kita kembali ke masa sekarang, ke ceritanya ini, di mana si Art ini ingin menyelamatkan Tracy. Akhirnya dia meminta bantuan si Robin dan akhirnya team up sama si Joseph Gordon-Levitt itu. Begitu, jadi ceritanya kurang lebih begitu. Jadi ya si Art ini punya motif sendiri kenapa dia ingin menjatuhkan gembong narkoba ini, yaitu menyelamatkan anaknya sendiri. That's it. So, gue akan masuk review. Menurut gue ya film ini kalau dilihat dari plotnya nggak terlalu original banget, karena when you see the bigger picture, film ini tuh cukup klise sih kalau menurut gue, dimana ada seorang polisi yang dia nggak tahu bahwa corporate dia itu isinya polisi-polisi yang korup, dimana bosnya juga korup, bosnya disuap. Ya ujung-ujungnya sih kayak gitu. Jadi ketika kalian nonton dan ketika gue nonton ya, pas pertengahan film tuh gue udah mengerti nih, ini kayaknya endingnya bakal kayak gini. Di akhir mereka bakal ke markasnya, mereka bakal ngelawan semua orang yang di ada markasnya gitu kan. Jadi ya kebaca gitu loh jadinya. Menurut gue juga sih akhirnya jadi kayak sebuah film klise di mana Daud versus Goliath gitu, di mana yang kecil one man melawan sebuah corporate besar kayak gitu. Cuman ya di sisi lain ya efeknya tuh cukup menarik. Visual effects-nya menarik banget, bagus banget. Ini Hollywood level visual effects yang keren banget, dan full pack action juga, dimana banyak banget actionnya, dimana banyak banget berantemnya. Bahkan ada satu take tuh berantem yang kita dilihat dari dalam tabung tuh, yang pas mereka lagi showcase. Itu sih menurut gue keren banget di sini. Gue sih ekspektasi gue tuh, gue pingin film ini sebenarnya lebih dark, kayak The Boys, lebih gory gitu. Tapi ternyata nggak sedark itu, lebih light, lebih fun, lebih family friendly juga. Selain itu cast-nya juga yang tadi gue disebutin high caliber semua. Bahkan ada Yosi Sudarso di sini, salah satu kebanggaan Indonesia ya, bisa main film sama Jamie Foxx. Itu tuh menurut gue salah satu achievement yang gila banget dan keren banget. Applause buat Yosi Sudarso, dan dia actionnya juga di sini keren banget. Dia punya kekuatan bisa keluar tulang dari tangannya. Itu kayak Wolverine lah ya. So I think I will give this movie 7 out of 10. Dan gue akan jelasin, mungkin kalian masih punya banyak pertanyaan di akhir, dimana sebenarnya ini udah selesai apa belum sih? Apa karena kapalnya ini udah dia hancurin sama mereka tuh, apakah benar-benar habis ini gembong narkobanya ini? Dan so far sih Netflix tuh belum mengumumin bahwa akan ada Project Power untuk sequelnya. Cuman kan di film ini tuh menurut gue lebih ke arc story-nya dari Art sama Tracy, dimana pas akhir si Art bilang bahwa ya this is it for me now gitu. Cuman kita masih lihat ada Robin dan Frank di sini, dan mereka nggak mungkin menghabiskan satu gembong narkoba ini dalam satu malam gitu. Dan gue juga merasa bahwa laboratorium mereka tuh nggak cuma di kapal itu, di kapal Genesis itu. Jadi mungkin mereka masih punya laboratorium di tempat lain. Dan kalau kalian ingat waktu ada scene di bar, mereka kan lagi jualan tuh ke satu ibu-ibu sosialita dari Kolombia, mungkin ya kan, kartel ya, atau Meksiko atau mana, soalnya kan ngomong bahasa Spanyol. Itu kan dia sempat kabur tuh, nggak tahu kemana, bersama ajudan-ajudannya, membawa satu tas isi penuh koper pil itu gitu. Jadi ya ini mungkin bisa menjadi salah satu expense story untuk season berikutnya, untuk sequelnya. Dan di akhir kita diketahui bahwa Tracy itu punya kekuatan super, yaitu super healing, bahkan bisa menghidupkan orang mati sekalipun. Itu menarik banget, bisa kita explore ke depannya bakal seperti apa, dan masih banyak juga hal yang bisa dieksplor dari film ini ya. Hopefully kalau film ini bagus dan ada sequelnya sih menarik juga ya. I think that's all untuk review dan explain kita pada episode kali ini. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di @screenaddicts.id. Okay, I'll see you guys next episode. Goodbye.